Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode yang lalu, akhirnya para Vector berhasil mengalahkan Vegeta dan membuatnya menjadi sangat tak berdaya. Vegeta berniat untuk melarikan diri, tapi dihadang oleh Krillin. Goku meminta kepada Krillin untuk jangan membunuh Vegeta terlebih dahulu, karena dirinya lah yang akan mengalahkan Vegeta suatu hari nanti dan akan bertarung melawannya satu kali lagi. Singkat cerita, pertarungannya sangat panjang pun akhirnya telah usai. Para Vector lainnya, mereka pun segera melakukan perjalanan untuk kembali ke rumah dari kakek kami Senin. Nah, di tengah perjalanan mereka pun segera membicarakan tentang cara menghidupkan para Vector yang telah tewas akibat dibunuh oleh para Saiyan. Akhirnya para Vector pun menemukan solusi untuk menghidupkan orang-orang yang telah tewas akibat dibunuh oleh bangsa Saiyan, yaitu dengan cara menggunakan bola Dragon Ball yang berada di planet Namek. Krillin juga memiliki sebuah ide untuk menggunakan pesawat luar angkasa milik orang Saiyan, karena dengan menggunakan pesawat milik Saiyan tersebut mereka bisa sampai ke planet Namek jauh lebih cepat daripada menggunakan pesawat milik bumi. Sementara itu, di sisi lain diperlihatkan kalau pesawat milik bangsa Saiyan sebelumnya, yaitu Nappa, sedang diangkut oleh para pemerintahan untuk segera diamankan. Singkat cerita, beberapa hari pun telah berlalu. Kita akan diperlihatkan kalau Goku, Krillin, dan juga Gohan saat ini sedang dirawat di rumah sakit akibat luka mereka yang sebelumnya bertempur melawan Vegeta. Secara tiba-tiba Bulma datang ke tempat tersebut dan meminta kepada semua orang yang berada di tempat itu untuk menonton TV. Mereka segera menyetel TV yang berada di rumah sakit dan melihat kalau ada pesawat milik Nappa yang sudah diamankan oleh para pemerintah. Dan Bulma pun berniat untuk menggunakan remote pengontrol pesawat milik Nappa tersebut untuk membawanya datang kemari. Bulma pun segera menekan tombol yang berada di remote itu. Tapi secara tiba-tiba pesawat luar angkasa milik bangsa Saiyan itu langsung meledak dan membuat harapan dari para Vector yang ingin pergi ke planet Namek menjadi pupus. Setelah kejadian di mana pesawat milik bangsa Saiyan itu meledak, membuat Bulma menjadi sangat kebingungan karena sudah tidak memiliki cara lagi untuk pergi ke sana, karena pesawat itu adalah satu-satunya cara agar mereka bisa pergi ke planet Namek. Tapi secara tiba-tiba Mr. Popo berada di belakang Bulma dan membuatnya menjadi sangat terkejut. Ternyata tujuan dari Mr. Popo datang ke tempat itu adalah untuk mengajak salah satu Vector untuk ikut dengan dirinya, yaitu menemukan pesawat luar angkasa milik Dewa Kami yang dulu pernah datang ke bumi. Dengan pesawat luar angkasa itu kemungkinan mereka bisa pergi menuju ke planet Namek. Singkat cerita, setelah para Vector berunding, akhirnya orang yang akan ikut bersama Mr. Popo untuk melihat pesawat luar angkasa milik Dewa Kami adalah Bulma. Ya, Bulma pun pada awalnya ketakutan ketika melihat Mr. Popo, tapi setelah diyakinkan oleh para Vector lainnya, akhirnya Bulma mau ikut bersama Mr. Popo untuk mencari pesawat luar angkasa milik Dewa Kami. Singkat cerita, dengan kekuatan luar biasa milik Mr. Popo, akhirnya Bulma dan juga Mr. Popo sampai ke lokasi dari pesawat luar angkasa milik Dewa Kami. Singkat cerita, Bulma dan juga Mr. Popo segera memasuki pesawat luar angkasa tersebut untuk segera memeriksa apakah pesawat luar angkasa itu masih bisa untuk digunakan.
Saat ini Bulma pun mencoba untuk mengaktifkan atau menghidupkan pesawat luar angkasa tersebut. Tapi sepertinya Bulma sama sekali tidak paham dengan sistem dari pesawat ini. Mr. Popo segera menjelaskan kalau pesawat luar angkasa ini hanya bisa diterbangkan dengan menggunakan bahasa dari planet Namek. Mendengar itu membuat Bulma menjadi semakin kebingungan karena bahasa dari planet Namek sama sekali tidak Bulma mengerti. Tapi Mr. Popo meminta kepada Bulma untuk tenang saja karena dirinya bisa menggunakan bahasa dari planet Namek. Selanjutnya Bulma meminta kepada Mr. Popo untuk mempraktekkan bagaimana cara mengaktifkan pesawat ini. Nah, Mr. Popo pun segera mempraktekannya dan berhasil mengaktifkan pesawat tersebut. Mereka pun segera melakukan perjalanan menuju ke planet Jupiter. Dan dengan waktu yang sangat singkat, pesawat itu mampu pergi ke planet Jupiter hanya dalam sekejap mata saja. なるほど。この大魔をナメク語で言ってみてよ。飛べって。どこ？そうね。とりあえず木星あたり。カイト出た。安全ベルトぐらいないのこの。今お前ナメック語でトイレに行きたいと。ややこしいわ就寝時間の。Singkat cerita, beberapa hari pun telah berlalu. Saat ini kita akan diperlihatkan pesawat luar angkasa milik Dewa Kami sedang dimodifikasi oleh Bulma dan juga orang-orang yang berada di sana agar bisa untuk digunakan pergi ke planet Namek. Jin berpindah ke rumah sakit. Kita akan diperlihatkan Cici yang sedang merawat Goku dan juga Gohan. Tiba-tiba Krillin datang ke tempat tersebut dan memberikan sebuah informasi yang cukup penting kepada Goku, yaitu pesawat luar angkasa yang sebelumnya telah ditemukan oleh Mr. Popo dan juga Bulma saat ini sedang berusaha untuk diperbaiki oleh Bulma agar bisa digunakan untuk menuju ke planet Namek. Gohan yang mendengar percakapan dari Krillin dan juga Goku, sepertinya dia juga ingin ikut pergi ke planet Namek dan membantu Bulma dan juga yang lainnya untuk mendapatkan Dragon Ball. Ketika Cici keluar dari dalam kamar perawatan Gohan dan juga Goku, terlihat kalau Gohan diam-diam pergi untuk melakukan latihan. Singkat cerita, setelah Gohan pergi dari dalam kamar rumah sakit, tiba-tiba Cici kembali ke tempat tersebut dan dia sangat terkejut melihat Gohan yang sudah tidak berada di tempatnya. Cici pun akhirnya marah-marah kepada Krillin dan juga Goku yang dari tadi tertidur dan tidak mengawasi Gohan. なんでもない。やったぞ、ゴクベ。宇宙船が見つかったんだってさ。そうか。やったな。どうしたの？あれ？やる気ねえはずなのに骨でも折ったら。 Dan benar saja, saat ini kita akan diperlihatkan kalau Gohan sedang melakukan latihan yang cukup ekstrim di atas gedung dari rumah sakit tersebut. Tapi secara tiba-tiba Cici datang ke tempat tersebut. Namun Gohan saat ini telah berpura-pura sedang membaca buku. Gohan pun beralasan kalau dia berada di atap gedung dari rumah sakit ini karena cuacanya sangat cerah dan dia ingin membaca buku di luar. Cici pun langsung percaya dengan perkataan dari Gohan anaknya dan dia pun meminta kepada Gohan untuk kembali ke kamar karena Gohan harus segera menyembuhkan dirinya terlebih dahulu sebelum berjalan-jalan. Singkat cerita, setelah Gohan berada di kamar, terlihat banyak sekali para Z-Factor yang telah berkumpul di tempat itu dan membicarakan tentang perjalanan menuju ke planet Namek, yang mana pesawat luar angkasa tersebut sebentar lagi akan jadi. Di sini Bulma sangat berharap kalau Mr. Popo bisa ikut mereka pergi ke planet Namek.
Tapi Mr. Popo mengatakan kalau dia tidak bisa ikut pergi melakukan perjalanan kali ini karena dia tidak bisa membiarkan istana langit kosong tanpa seseorang pun. Benar itu membuat Bulma menjadi sangat terkejut karena yang bisa menggunakan bahasa planet Namek hanyalah Mr. Popo seorang. Tapi Mr. Popo meminta kepada Bulma untuk tidak usah khawatir karena dirinya akan mengajarkan Bulma cara menggunakan bahasa dari planet Namek. Melihat kalau ada satu kursi kosong untuk pergi ke planet Namek, Gohan pun mengatakan kalau dirinya juga ingin ikut pergi ke planet Namek dan membantu mereka untuk mendapatkan bola Dragon Ball dan menghidupkan para G-Factor yang telah tewas. Pada awalnya Cici menolak hal tersebut karena dia tidak akan membiarkan anak satu-satunya untuk pergi meninggalkannya jauh. Namun setelah Cici melihat pendirian Gohan yang sangat kokoh untuk ikut pergi ke planet Namek, mau tidak mau Cici harus mau mengizinkan Gohan untuk ikut bersama Krillin dan juga Bulma pergi ke planet Namek. Singkat cerita, hari keberangkatan untuk menuju ke planet Namek telah tiba. Kita akan diperlihatkan pesawat luar angkasa milik Bulma saat ini sudah berada di depan dari rumah kakek Muten Roshi. Tak lama Gohan pun datang ke tempat tersebut dengan diantarkan oleh Cici dan juga kakeknya yaitu Gyumao. Singkat cerita, setelah mereka bertiga siap, mereka pun segera memasuki pesawat luar angkasa tersebut. Nah, setelah masuk ke dalam pesawat luar angkasa itu, mereka pun segera menempatkan diri di tempat masing-masing. Setelah menempatkan diri di tempat masing-masing, pesawat luar angkasa tersebut pun langsung meluncur keluar dari dalam atmosfer bumi. Singkat cerita, setelah pesawat tersebut berada di luar angkasa, mereka semua sudah bisa bergerak bebas. Ya, Gohan, Krillin, dan juga Bulma mereka pun segera mengganti pakaian mereka dengan pakaian yang sering mereka pakai agar bisa bergerak lebih leluasa. Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah keseruan dari petualangan antara Bulma, Krillin, dan juga Gohan yang saat ini sedang melakukan perjalanan menuju ke planet Namek untuk mendapatkan bola Dragon Ball yang berada di sana? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Akang Film, channelnya anime masa kini. Bye bye.